Kita mulai dari pesanan 5 ekor ayam, sekarang sebulan 18 ton ayam. Apa nih? Start dari 5 ekor ayam, sekarang 18 ton ayam per bulan. Wah, pasti ngomongin cuan. Chef Cepi Aulia tak gentar walaupun banyak yang dagang ayam. Chill bro, doi sih pede aja karena ayam yang dijual beda dari yang lain. Gak percaya? Tonton sampai habis ya. Ini salah satu menu Chicken Union, yang satu lagi ini Chinese Char Siu Chicken. Jadi kita pakai ayam yang bagian paha, cuma udah nggak pakai tulang, jadi boneless. Ini cara pensirnya harus bagian kulit duluan, karena ini lemaknya di sini. Jadi biar ini crunchy dulu, crusted dulu, caramelize, nggak lengket. 1, 2, 3. Nah, ini salah satu menu kita nih, Chinese Char Siu Bakpao. Ini bisa kita taruh box. Enak banget ini. Ini salah satu andalan menu kita, Chinese Char Siu Bakpao. Dan yang pasti, cuan bos. Expert banget ya Chef Cepi di dapur, sampai bisa menghasilkan menu perayaman duniawi yang sophisticated. Ini artinya kita wajib kenalan dan membahas tuntas bisnis yang ia jalankan. Oke bos, let's go. Welcome di dapur Chicken Union. Chef Cepi mendirikan Chicken Union 8 bulan lalu dan kini sudah memiliki 15 cabang di Jabodetabek. Penasaran deh kenapa dikasih nama Chicken Union? Chicken Union sendiri artinya ayam, persatuan ayam lah, ayam berbagai negara. Jadi saya punya ciri khas di berbagai ayam, nggak cuma ayam tepung kan. Jadinya ada ayam dari Amerika, saya bisa bikin smoke. Ada ayam dari Portugis, saya bisa bikin bumbu peri-perinya. Ada ayam dari Meksikan, segala macam. Jadi variasi akan banyak. Outletnya memang berada di tengah perumahan warga, tapi larisnya bukan main. Disinilah semua proses from A to Z dikerjakan dan stafnya banyak banget. Mengingat banyak menu, banyak bumbu, dan rumit banget. Fix sih, ini susah ditiru. Dapur Chicken Union terbilang profesional dan sudah memenuhi SOP dalam membuka restoran. Di sini saja suhunya harus dingin untuk menjaga kualitas ayam. Beda lagi sama ruang sebelah, panas bos. Namanya juga ruang pengasapan. Tidak hanya bahan utama, pengolahan bumbu wajib diperhatikan dengan super detail sesuai gramasi dan panduan yang sudah dibikin oleh Chef Cepi. Sebagai central kitchen, dapur yang berlokasi di Depok ini difungsikan untuk preparation semua kebutuhan di outlet lain. Jadi ya produksi massal kayak gini deh. Semangat ngaduknya ya kakak. Gimana? Sedikit banyak sudah kebayang ya bos? Apa alasan Chef Cepi memilih membuka outlet yang menjual ayam meski pemain ayam sudah banyak? Ayam ini bisa jadi satu bisnis yang secara bisnis sustainnya panjang. Terus juga saya lihat ayam ini udah mulai boring di pasaran, terutama di Jakarta ya. Kan nggak jauh dari ayam tepung dan lain-lain. Meski pasarnya luas, berbisnis nggak pernah jauh-jauh dari kata problem solving, dari SDM sampai proses pemasaran. Ini kan nggak umum ya, sesuatu yang nggak umum kadang-kadang emang agak sulit untuk di awal. Tapi saya lihat market Indonesia kan juga sama sekarang juga perkembangan internet cukup bagus ya. Artinya orang-orang kita juga well educated. Jadi bisa tahu juga kan ada produk-produk baru nih dan mereka nggak takut untuk nyoba. Sebagian staf yang di-hire di sini awalnya tidak memiliki background kuliner sama sekali. Tapi dengan tekun, Chef Cepi memberikan training selama sebulan sebelum mereka ditugaskan di cabang lain. Sebelum kita lihat Chef Cepi review menu-menu di Chicken Union, boleh dong Chef bagi tips bisnis buat calon bos-bos di rumah? Ya, nomor 1, sacrifice waktu ya. Harus punya intensitas waktu buat orang yang mau direkrut. Jadi saat outletnya udah direncanakan mau buka, kita udah siap lempar dia ke sana. Harus intens, ada di tempat, ada di produksinya,
liatin, nggak boleh capek bawel, udah pasti. Semuanya pusing sih. Cuma saya merasa setiap ada challenge untuk bikin lebih baik, untuk upgrade, itu emang butuh effort ya. Capeknya itu harus dibarengi dengan passion. Gimana bos? Siap jalanin tipsnya? Jangan lupa capeknya dibaringin sama passion biar ngerjainnya tetap fun. Sekarang kita akan cek menu-menu Chicken Union sambil Chef Cepi mau spill omset dan strategi marketingnya. Waduh, menarik nih. Nah, ini dia nih bos, beberapa menu kita di Chicken Union. Salah satu favorit gua, chicken char siu Chinese bakpao. Enak gak ya? Udah pasti enak lah, kan gue yang bikin. Ayamnya juicy, rotinya lembut. Ini salah satu menu favorit di Chicken Union. Mau tahu nggak omsetnya berapa? Satu hari di satu outlet kita ini bisa laku lebih dari 80 porsi. Kita ada 15 cabang, hitung aja sendiri. Harga menunya kisaran 37.000 sampai 100 ribuan. Kita ambil average harga menu 50.000 dikalikan 80 porsi deh ya. Total omset per hari per outlet udah 4 juta aja. Kalau sebulan, kalau 15 cabang, aduh merinding dompet ini membayangkannya. Gimana sih caranya biar bisnis lancar jaya seperti ini? Terus salah satu strategi marketing kita adalah kita banyak kolaborasi sama brand-brand beverage, sama brand-brand packaging, advertising, dan itu jadi salah satu yang bikin Chicken Union makin besar. Catat ya bos, era kolaborasi harus kita manfaatkan dengan maksimal supaya budget marketing yang kita keluarkan tidak sia-sia dan menghasilkan cuan bergelimang. Gimana, mau mulai bisnismu sekarang? Karena yang penting Cuan bos. yummy dan lezat, rasanya bikin nagih. Kayaknya kalau enaknya begini nggak cukup makan satu deh risolnya. Nah, mau tahu gimana risol bisa dijadiin ladang cuan? Kenalin nih, Bos Nisa, owner Risol Aku. Bos Risol Aku ini memulai usahanya sejak tahun 2008. Berawal dari membuat bekal untuk anaknya sekolah, namun nggak disangka risol buatan Nisa banyak yang suka. Anak saya yang pertama itu baru kelas 3 SD. Dan memang di sekolahnya kan tidak dibolehkan anak-anak untuk jajan di luar. Diwajibkan untuk membawa bekal. Nah, dari situ saya kan tiap hari membawa risol kesukaan anak saya. Kebetulan anak saya suka banget sama risol. Dari situ saya hampir tiap hari requestnya pasti risol smoked beef. Nah, dari situ teman-temannya ternyata juga suka. Dari situ anak saya juga punya ide untuk menjual produknya ke teman-temannya. Terus saya pikir, ya kenapa enggak juga kalau teman-temannya memang mau. Karena pada tahun 2008 belum ada snack yang beku, jadi Risol Aku menjadi pioner untuk jajanan pasar yang dijual secara frozen atau beku. Makan risol jadi gampang, sepraktis makan sosis atau chicken nugget. Jadi kalau pengen jajanan pasar tengah malam, tinggal buka kulkas terus digoreng aja risolnya. Sreng, risol hangat siap disajikan. Dulu risol isiannya hanya sayuran dan bihun. Kalau sekarang risol jadi naik kelas. Nggak tanggung-tanggung, Risol Aku punya 13 varian rasa. Untuk reguler isiannya ada smoked beef, spaghetti, keju, ayam, sapi, sampai mayonaise. Sedangkan untuk risol premium ada varian rasa cheese, garlic, mozza original, black mozza hingga cheese melted. Wah, banyak banget pilihannya. Awalnya dengan modal Rp100.000, Nisa membuat 100 risol. Setiap hari Minggu ia menjual dagangannya ke pasar kaget di dekat rumahnya. Nggak disangka 100 risol yang dibawanya ludes hanya dalam waktu 2 jam. Berkat kegigihan dan kesabaran Nisa, risol buatannya makin banyak yang memesan. Kini ia sudah mempunyai karyawan sebanyak 16 orang. Saat ini juga dapat memproduksi hingga 6.500 pieces risol dalam satu varian rasa. Tidak berhenti di situ, Risol Aku nggak hanya menjual risol saja. Nisa juga menghadirkan produk lainnya seperti cireng rujak, dimsum ayam, hakau, chicken egg roll, sampai ayam ungkep.
untuk saya ketika ada permintaan dari pasar, kenapa kita nggak buat? Dimana dimsum itu kita buat karena ada permintaan dari reseller-reseller saya yang pengennya itu mereka belanja di saya itu dapat semuanya. Nisa juga jeli melihat pasar dan peluang nih. Supaya produk risolaku mudah didapatkan pelanggan, ia memanfaatkan jasa pengiriman makanan yang sedang tren saat ini. Sehingga produk makanannya bisa dikirim hampir ke seluruh Indonesia. Yang pasti omset penjualannya pun jadi tambah meroket. Wah, kalau jual risol sampai ke seluruh Indonesia, omsetnya bisa berapa ya? Kalau untuk laku per hari kita mungkin hari ini lagi kosong, tapi besoknya itu bisa ngabisin satu freezer. Ya hitung sendiri aja lah, dari 6.500 dikali 25 hari kerja. Nah kira-kira omset kita ya segitu. Kalau dalam sehari habis 650 pack dikalikan 25 hari kerja dan dikalikan harga jual sebesar 35.000, total omsetnya bisa mencapai 500 juta dalam sebulan. Tuh kan, cuan. Selain penasaran sama omsetnya, pasti penasaran juga dong sama proses pembuatannya. Langsung aja kita ke dapurnya aja yuk. Halo bos, kali ini kita lagi di rumah produksi risolaku. Perkenalkan saya Wineri Nisa Suci, biasa dipanggil Nisa. Sekarang kita sedang di dalam produksi penggulungan, di mana penggulungan ini kita menggunakan alat sederhana yang semua mungkin ibu-ibu di rumah, teman-teman di rumah itu bisa menggunakan di dapur rumahan. Dalam sehari kapasitas produksi kita per hari ini bisa mencapai 6.500 pieces. Siapa sangka bisnis yang dimulai dari iseng membuat bekal untuk anak bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Mau bisnis apapun dengan varian sebanyak apapun itu sah-sah aja loh. Tapi jangan lupa untuk selalu menjaga kualitas dan rasa biar pelanggan tetap datang dan memesan lagi. Tips dari saya untuk para bos di rumah, berbisnis itu tidak perlu dengan modal yang besar, yang penting besar keinginan, besar kemauan, dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Seperti risolaku. Dan yang terpenting, cuan bos. Model sepatunya keren abis. Tuh lihat kalau pakai sepatu ini dijamin makin pede alias gak minder deh. Nah tertarik nggak? Ini asli produk dalam negeri loh. Harganya cukup bersahabat lah buat anak muda yang suka fashion. Dan yang gak kalah penting kualitasnya bisa diadu dengan produk dari mancanegara. Nih kenalin salah satu produk asli Indonesia yang sudah mendunia, namanya No Brands Footwear. Langsung aja kita temuin ownernya, Bos Edgar. Halo, saya Edgar. Saya adalah owners dari No Brands Footwear. Mau tahu bisnis sepatu dan cuannya seperti apa? Ayo ikut saya. Kalau dilihat-lihat sekilas mirip brand ternama dari luar negeri ya. Mulai dari bahan, cuttingan, sampai detailnya cuake banget. Bagian outsole, midsole, dan insole-nya perfect, lemnya juga rapi banget. Gak heran sih kenapa saat ini brand lokal pada naik daun, karena kualitas produknya bisa diadu kok sama produk luar. Bos Edgar pasti ada alasannya dong kenapa memulai bisnis sepatu. Kenapa sih saya memilih dunia persepatuan? Karena untung di dunia persepatuan itu sendiri itu sangat-sangat menggiurkan. Dan kenapa memilih sepatu? Sepatu adalah teman melangkah kita semua. Kemanapun kita melangkah, pasti kita memakai sepatu ataupun alas kaki, di mana bahkan terjalin chemistry dan ada historical di situ. Dan maka dari itu saya memilih dunia sepatu. Karena permintaan yang cukup tinggi inilah akhirnya peluang bisnis sepatu dilirik oleh Edgar. Emang usahanya terbilang baru ya, kurang lebih 1,5 tahun.
Tapi sampai saat ini Edgar dan tim sudah berhasil menjual sampai 20.000 pasang sepatu loh. Wah, luar biasa. Emang apa sih perbedaan sepatu No Brands dengan brand lainnya? Oke, ini adalah beberapa artikel dari No Brands Footwear, di mana masih banyak lagi artikel dari artikel-artikel yang tertampil pada saat ini. Kenapa kita berbeda dengan brand lain? Kita ada yang namanya fashion statement itu sendiri, di mana beberapa artikel sepatu No Brands itu memiliki pesan-pesan di dalamnya. Contohnya artikel yang ini, setiap orang pasti benci banget sama corona, makanya kita bikin artikel Corona dengan kualitas yang tidak kalah dengan brand luar. Ini juga ada artikel Hypothalamus yang memang berbahan suede dan sangat cocok sekali untuk anak-anak skateboard, di mana diminati sekali oleh pecinta skateboard. Dan ini adalah yang rilis pada tanggal 9 Desember bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini adalah artikel di mana setiap orang pasti tidak suka akan adanya koruptor. Makanya kita bikin koruptor lucu. Dan ini adalah artikelnya yang memang sangat-sangat menarik dan sudah sold out di batch pertama ini dengan packaging yang terbaik tentunya. Ternyata ini dia perbedaan sepatu No Brands dengan brand lainnya, yaitu fashion statement. Fashion statement merupakan item fashion yang digunakan untuk mencuri perhatian orang-orang yang melihatnya. Jadi bisa dibilang setiap artikel atau model sepatunya memiliki pesan-pesan yang dekat dengan keseharian kita. Contohnya seperti artikel Corona dan koruptor ini nih. Selain bentuk dan modelnya yang emang keren abis, fashion statement memang dapat menambah daya tarik bagi para sneakers enthusiast. Gak heran kalau baru launching langsung sold out. Tapi kenapa sih suka banget sama dunia sepatu? Emang basically saya sejak tahun 2010, udah 11 tahun itu emang main di dunia sneakers. Tetapi belum ada No Brands pada saat itu, dan saya menjual brand-brand luar yang saya masukin ke Indonesia, dan memang sudah terjalin hubungan dengan banyak reseller-reseller di seluruh Indonesia hingga bisa No Brands pada tahun 2020 tuh bisa lahir karena emang pandemi dan peminat lokal pride itu lagi tinggi-tingginya. Wow, pantas saja brandnya bisa langsung besar. Toh ngerintisnya sudah dari tahun 2010. Waktu yang gak sebentar untuk menjalankan sebuah bisnis loh. Awalnya Edgar menjual produk-produk dari luar negeri dengan sistem online. Jadi dulu dia sering banget main-main ke toko sepatu, lalu foto-foto produk menggunakan handphonenya. Hasil foto itu kemudian dia unggah ke marketplace. Namanya baru mulai usaha pasti nggak langsung booming ya. Namanya jualan produk dibutuhkan cukup waktu untuk membuat para pelanggan percaya dengan brand kita. Berbekal pengalamannya dalam berbisnis sepatu, akhirnya di tahun 2020 Edgar memberanikan diri membuat brandnya sendiri. Ia membuat brand dengan model sepatu yang kualitasnya boleh diadu. Harganya start dari Rp200.000 sampai Rp400.000 saja bos. Sangat terjangkau dong, gak heran kalau hampir semua kalangan berminat membeli produk miliknya. Tapi seberapa cuan ya kalau harga sepatunya dijual dengan harga yang terjangkau seperti itu? Tetapi memang kita mendevelop itu dari orang-orang lokal sekitar gitu loh, dimana untuk biaya produksi itu sendiri tidak terlalu tinggi. Makanya kita bisa jual dengan harga yang lumayan murah, tetapi tetap dapat cuan dengan harga pokok produksi itu mungkin di setengah harga yang kita punya. Wah, ternyata kuncinya adalah di biaya produksi. Selain harga material sepatu yang terbilang murah, harga jasa bikin sepatunya juga sangat terjangkau. Gak heran kalau No Brands bisa buat sepatu berkualitas baik dengan harga yang menarik. Apalagi cuan yang didapat bisa setengah harga jual tuh. Kalau harga jual sepasang sepatunya Rp200.000, berarti cuan yang didapat Edgar Rp100.000. Bayangin aja, untuk saat ini Edgar sudah berhasil menjual 20.000 pasang sepatu. Berarti omset usaha sepatu Edgar sampai saat ini kurang lebih 4M. Wah, cuan bos! Selain menjadi pelopor sepatu dengan fashion statement-nya, Edgar dan tim juga membuka jasa shoes painting. Nggak heran kalau penjualan sepatunya makin meroket. Toh desain apapun bisa kalian buat dan pastinya nggak bakal ada yang punya. Jadi nggak ada kendala ya dalam custom painting ini. Hanya saja semakin sulit desain yang dibuat, semakin mahal juga biaya jasa paintingnya. Wajar dong karena yang namanya handmade nggak ada yang murah. Worth it sih, sepatu dengan kualitas terbaik terus desainnya cuma kita doang yang punya.
Oke, kalian udah ngeliat nih aktivitas dari No Brand Footwear. Kalian kalau tertarik boleh join dan berbisnis sepatu atau apapun bisnis kalian, jalanin aja. Yang penting cuan, bos!